Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nurun Karisa Majid. Saya di sini dari STAI Dr. KHZ Mutakin, kelas 4D PAI. Pertama-tama saya akan bertanya, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga disehatkan untuk teman-teman. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah komunikasi pembelajaran, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Kita langsung saja. Sebelumnya saya di sini mau memberikan sedikit ilmu atau penjelasan mengenai betapa pentingnya sholat dan pengertian sholat. Kita langsung saja ya masuk kepada materi yang akan dituju. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa pentingnya sholat dan pengertian sholat. Nah, sebelumnya teman-teman, sholat itu adalah panggilan Allah atau seruan Allah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia atau umat muslim wajib hukumnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu sebagian bentuk kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ialah yang telah memberikan kita nikmat di kehidupan di muka bumi ini. Nah, kita sadari bersama ya bahwasannya harta itu, kekayaan, terus jabatan dan kedudukan yang kita miliki di dunia ini tidak akan menemani kita di liang lahat. Nah, di mana kematian itu tak diketahui kapan menghampiri kita, melainkan rahasia Sang Pencipta, begitu. Nah, setelah meninggal, kalau bukan amal ibadah yang kita perbuat di dunia fana ini, pasti akan kita tinggalkan. Jadi mari kita bersama-sama renungkan di saat nanti kita meninggal, ibadah sholatlah yang pertama-tama akan dihisab dari diri seorang hamba. Nah, jika sholat ditunaikan dengan baik, maka baiklah seluruh amalannya. Namun, jika tidak baik, ditegakkan secara baik, akan jelek pula di seluruh amalannya. Maka jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan batin yang harus dipenuhi juga seperti kebutuhan jasmani, begitu. Nah, dirinya juga menuturkan bahwa di diri kita ini, dunia ini hanya wasilah, bukan goyah. Nah, gitu. Dalam kalimat tersebut, yaitu ditunjukkan bahwa di dunia ini hanyalah sekedar mampir kita untuk makan, minum, berinteraksi, dan lain-lain hal sebagainya. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 29. Nah, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sebenarnya mengingat Allah itu adalah lebih utama. Nah, selain mengerjakan salat juga, kita juga harus bersedekah juga dan menjadi kewajiban bagi umat muslim. Nah, sebagaimana dianjurkannya dalam rukun Islam ya, yang kedua dan keempat, yaitu yakni mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, begitu. Hal ini karena setiap nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, terdapat hak orang lain di dalamnya, yang bersedekah itu untuk fakir dan miskin dan anak yatim, begitu. Nah, hal ini jangan hanya terpatok kepada kita sholat saja tapi tidak bersedekah. Nah, bersedekah juga harus ya teman-teman. Karena apa? Karena dalam rezeki kita yang kita dapat itu ada hak orang lain juga, seperti anak yatim, fakir, miskin, dan lain-lain hal sebagainya. Nah, seperti kita ketahui ya, di era globalisasi ini manusia tersibuklah dalam mengejar dunia, tapi menomorduakan kehidupan yang kekal, yakni itu akhirat. Nah, padahal mencintai dunia itu adalah pangkal malapetaka. Namun demikian harus diakui ya, ternyata begitu banyak orang yang enggan mendirikan sholat dalam hidupnya. Padahal sholat itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Sesibuk apapun, kita harus melaksanakan sholat dan jangan pernah melupakan sholat, begitu. Nah, tadi mengenai pembahasan betapa pentingnya sholat itu sudah kita bahas ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu lagi tentang pembahasan mengenai pentingnya sholat itu lebih luas. Banyak ya teman-teman. Pokoknya intinya sesibuk apapun kita dalam berkegiatan atau
dalam mengejar dunia, jangan pernah melupakan Tuhan yang telah memberikan kita nikmat dan telah memberikan kita rezeki. Dari sholatlah kita bisa berterima kasih kepada Tuhan, dan juga jangan lupa kita harus sering-sering bersedekah kepada teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya beritahu tadi, anak yatim dan lain-lain hal sebagainya, itu pasti mereka membutuhkan dari rezeki kita juga. Nah, kita langsung masuk kepada pengertian sholat. Ada yang tahu sebelumnya teman-teman sholat itu apa? Nah, sholat itu adalah salah satu jenis ibadah yang dalam agama Islam yang dilakukan oleh umat muslim. Nah, sebagai sholat itu kita meliputi perkataan, perbuatan, dan juga diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Nah, kedudukan sholat ini di dalam Islam ialah sebagai rukun Islam yang kedua. Nah, sholat itu merupakan suatu ibadah yang sangat istimewa di dalam Islam karena perintah pelaksanaan ini diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah secara langsung. Dan sholat ini dijadikan sebagai penanda utama dalam status keimanan seorang muslim, dan mengerjakan sholat itu merupakan tanda awal keislaman kita, sedangkan meninggalkan sholat merupakan tanda awal kekafiran kita. Dan adapun hakikat sholat, yaitu sholat termasuk dalam ibadah yang tujuannya pelaksananya itu hanya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pelaksanaan sholat ini timbullah suatu hubungan antara manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dan Allah itu sebagai pencipta manusia. Nah, hubungan ini disebutkan dalam surat Al-Zariyat ayat 56, yaitu bahwasannya manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Dan ada juga ya dari surat Yasin, surat Al-An'am, itu masih banyak. Nah, kita langsung masuk juga kepada pembahasan mengenai hukum. Nah, dalam Islam, sholat itu merupakan suatu kewajiban yang dihukumi fardu ain bagi muslim yang sudah baligh. Nah, tiap muslim wajib melaksanakan sholat selama ia masih hidup. Nah, dalil ini mengenai kewajiban sholat terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, dalam banyaknya hadis, Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan keras kepada orang yang suka meninggalkan sholat wajib, yaitu mereka akan dihukumi menjadi kafir dan mereka akan meninggalkan sholat, maka pada hari kiamat akan disandingkan bersama dengan orang-orang seperti Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Nah, hukum sholat ini secara umum sebagai menjadi dua, yaitu wajib dan sunnah. Sholat yang wajib itu disebut dengan sholat fardu, yaitu 5 waktu. Sedangkan yang sunnah itu dikerjakan sholat sunnah gitu. Nah, teman-teman, kita langsung masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang rukun sholat. Nah, rukun sholat ini adalah setiap perkataan atau perbuatan kita yang akan membentuk hakikat sholat. Nah, jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak akan dianggap sah, begitu. Nah, berdasarkan syariat Islam dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, apa saja sih rukun Islam itu? Yang pertama ada berdiri. Nah, berdiri ini bagi yang mampu ya. Dan kedua ada niat, ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca ruku, i'tidal, sujud 2 kali dengan tumakninah. Ada juga yang kedelapan yaitu duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud. Yang ke-11 juga ada membaca salawat Nabi, dan yang ke-12 membaca salam, dan yang terakhir yaitu tertib dan melakukan rukun secara berurutan. Begitu. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas betapa pentingnya sholat dan apa pengertian sholat. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan betapa pentingnya sholat, dan jangan pernah melupakan sholat. Jika kita ingin rezeki yang lancar ataupun segala hal kita yang kita ingin, tetap dahului dengan sholat. Nah, sebagaimana yang sudah saya paparkan tadi, sholat itu sangat jauh lebih penting, dan itu adalah bekal kita untuk nanti di akhirat. Dan juga sesibuk apapun kita, jangan pernah melupakan sholat. Nah, mungkin segitu saja pembahasan saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, saya tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.